barokah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, mohon maaf tadi saya ternyata di tahun 2022 mengawali ini, laptopnya pun harus di-restart ternyata. Sehingga kami tadi loh tergopoh-gopoh siap kabeh kok moro-moro gak kena. Ngapunten. Nah, pada kesempatan ini kami mempresentasikan yaitu kaidah interpretasi usul fikih atau memahami mekanisme penarikan hukum Islam yang kami pelajari bersama Ibu Dewi dan Ibu Nadila. Jadi kami bertiga. Sebetulnya pekan yang lalu kami sudah menyiapkan ini, sudah jadi bahkan. Alhamdulillah baru kali ini kita bisa membukanya. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai dohir dan takwil. Mengenai dohir, lafaz dohir adalah maknanya langsung dipahami tanpa perlu penafsiran. Tanpa perlu penafsiran tambahan, namun tetap memungkinkan untuk ditakwil. Loh, katanya jelas kok masih perlu memungkinkan perlu ditakwil? Iya, karena ayat itu ada kalanya masih sudah dohir ya, tapi contohnya ini, wa halallahu bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Secara dohir sudah jelas, tidak perlu ditakwil, tidak perlu diinterpretasikan macam-macam, sudah jelas bahwa jual beli itu halal. Ternyata kelanjutannya itu masih memungkinkan untuk ditakwil. Apa? Karena di dalam jual beli itu ada jual beli yang riba, ada yang gharar. Yang riba itu yang bagaimana? Yang mendolimi orang yang tidak sesuai dengan keadilan. Yang gharar yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan yang merugikan salah satu pihak. Misalkan kalau zamannya dulu ada namanya porkas ya. Porkas itu sumbangan berhadiah. Dari sekarang pun saya kira banyak itu. Misalkan silakan beli kupon. Nah, beli kupon ini harganya cuma 25.000. Tapi nanti akan mendapatkan sepeda motor. Nah, ini kan tidak jelas itu gharar itu, termasuk gharar. Nah, padahal belum tentu dapat 25.000 mesti dapat sepeda motor, belum tentu karena apa, masih diundi dan macam-macam. Lah itu sebetulnya tidak boleh itu ya. Kemudian kalau zamannya dulu porkas itu kalau sekarang namanya buntut, kira-kira begitu. Yang muda-muda ini belum tahu, tak kenalkan biar tahu ini. Porkas itu zamannya Pak Harto, sumbangan sosial berhadiah namanya. Jadi dulu cuma nyumbang 5.000 rupiah, maka akan mendapatkan 1 M. Itu terjadi betul itu. Nah, saking orangnya kepingin kaya mendadak, banyak yang beli. Sehingga nilainya triliunan. Dikeluarkan cuma 1 M. Untung pemerintah. Nah, tapi itu untuk dinas sosial sebetulnya. Bukan untuk semata-mata untuk pemerintah. Cuma cara itu ditentang oleh para ulama. Karena apa? Menyimpang dari keadilan. Banyak orang miskin yang beli spekulasi. Itu contoh horor ya. Jadi zahir dalam memahaminya itu memang sudah jelas, tapi kemungkinannya itu masih ada memang kemungkinan ya. Yaitu tadi contohnya. Tuh. Kemudian ciri-ciri dari zahir itu maknanya jelas. Seperti wahallallahu bai'a. Jadi jual beli itu halal, sudah jelas. Kemudian dipahami sesuai bunyi lafaz, ya, diartikan tanpa ditafsirkan macam-macam sudah jelas. Bisa ditakwil apabila ada hal yang lebih kuat seperti tadi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, takwil. Takwil itu artinya memalingkan makna lafaz dari makna yang zahir ke makna yang lain lebih tepat berdasarkan dalil yang sah. Yadullahi fauqa adihi. Contoh, tangan Allah di atas. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ditakwil menjadi kekuasaan. Jadi di dalam kalimat, di dalam Al-Quran ada kalimat yadullahi fauqa aidihim. Jadi artinya tangan Allah di atas. Tangan Allah deh. Artinya bukan Allah punya tangan, bukan begitu. Artinya itu kekuasaan. Takwilnya itu begitu. Maksud dari ayat itu adalah kekuasaan. Nah, kemudian syarat-syarat takwil itu banyak. Di antaranya ada dalil kuat.
Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Makna baru masih sesuai dengan kaidah bahasa. Kemudian tidak bertentangan dengan akidah. Jadi dalam mentakwilkannya syaratnya ada 3 itu. Kemudian mengenai takwil ini, contoh di dalam surat Al-Fat ini dalam surat Al-Fat ayat 10. Jadi yadullahi fauqa aydihim. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka. Ditakwil menjadi kekuasaan agar tidak menyerupai Allah dengan makhluknya. Jadi kalau ada kalimat tangan Allah, Allah itu punya tangan. Nah, itu maksudnya itu ditakwil. Jadi itu mengartikannya itu perlu adanya namanya takwil. Jadi sehingga artinya itu kekuasaan. Baik, itu mengenai dohir dan takwil. Berikut mantuk dan mafhum. Mantuk artinya mana hukum yang disebutkan secara langsung dalam lafaz teks atau eksplisit. Jadi itu mantuk. Jenis mantuk itu nanti akan ada yang jelas ada 2, jelas atau sarih sama ghairu sarih. Yang sarih itu jelas, yang ghairu sarih tersirat tapi tetap dari lafaz itu. Jadi contoh, diharamkan menikahi ibu kalian. Sudah jelas. Jadi haram menikahi ibu di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu. Kemudian mantuknya adalah haram menikahi ibu. Sudah jelas, tidak perlu diapakan lagi. Jadi mantuk. Jadi mana hukum yang disebut secara langsung dalam lafaz teks atau eksplisit. Kemudian berikutnya adalah mafhum. Mafhum itu artinya makna hukum yang dipahami dari teks meskipun tidak disebutkan secara langsung. Jadi saya ulang, mafhum itu makna hukum yang dipahami dari teks meskipun tidak disebutkan secara langsung. Contoh, sejalan dengan nanti mafhum ini akan dibagi ya, ada pembagiannya sendiri nanti. Nah, cuma di sini misalkan di dalam surat Al-Isra misalnya ayat 23 disebutkan fala taqul lahuma uf fala taqul lahuma uf. Jadi dilarang memukul ibu. Itu tidak disebutkan begitu. Tekstualnya itu dilarang memukul bukan dilarang memukul ibu. Tapi janganlah kamu mengatakan Jadi mengatakan saja itu tidak boleh, artinya apalagi memukul. Nah, itu yang disebut mafhum. Jadi difahami. Mafhum, difahamilah maksudnya itu. Dipahami dari teks meskipun tidak disebutkan secara langsung. Jadi teks atau dalil di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 itu fala taqul lahuma uf. Jadi artinya janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua. Mengatakan saja atau hus begitu saja itu tidak boleh, apalagi memukul. Jadi kan itu maksudnya ya. Jadi penjelasannya di sana. Nah, itu mengenai mantuk dan mafhum. Tadi sudah kami jelaskan dohir dan takwil dan mantuk dan mafhum. Adapun untuk mafhum mukhalafah, nah, itu nanti akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Umi Dewi. Untuk itu mohon dilanjutkan untuk Umi Dewi mengenai mafhum. Monggo silakan. Oh baik, tak sharekan ini. Kita stop dulu. Monggo Umi Dewi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan. Nah, tadi Pak Nur Ali sudah membahas tentang zohir, takwil, mantuk, dan mafhum.
Nah, di sini saya akan membahas tentang mafhum mukhalafah. Tadi ini mafhum ada dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Ini saya akan membahas mafhum mukhalafah, syarat-syarat dan macam-macamnya. Nur, monggo. Nggih. Mafhum mukhalafah ini merupakan salah satu instrumen penting dan kompleks dalam kajian usul fikih. Nah, syarat-syarat penerapan mafhum mukhalafah berfungsi sebagai pijakan metodologis agar penetapan hukum bersifat cermat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, apa itu mafhum mukhalafah? Nah, secara bahasa, kata mafhum berarti pemahaman. Dan mukhalafah berarti berlawanan atau berbeda. Nggih. Jadi secara sederhana, mafhum mukhalafah adalah pemahaman yang berlawanan dari apa yang disebutkan dalam teks. Sedangkan secara istilah, mafhum mukhalafah yaitu memahami bahwa ketika sebuah ayat atau hadis memberikan aturan dengan syarat, sifat, atau batas tertentu, maka jika syarat itu tidak ada aturannya juga berubah. Ini contoh nggih. Jika sebuah contoh, jika sebuah nas mengatakan berikanlah bantuan kepada orang miskin. Nah, ini maka mafhumnya orang yang tidak miskin tidak dapat hukum itu. Inilah inti mafhum mukhalafah, memahami hukum dari bagian yang tidak disebut, yang hukumnya berlawanan dari kasus yang disebutkan dalam teks. Nah, ini perbedaan mendasar mantuk versus mafhum tadi sudah dijelaskan sama Pak Nur Ali. Langsung mawon Pak Nur, slide selanjutnya Pak Nur. Nggih. Ini syarat-syarat penerapan mafhum mukhalafah. Yang pertama, nggih, lafadz harus menunjukkan sifat atau batasan yang bermakna takkid. Ini artinya nggih, sifat tersebut itu bukan hanya keterangan tambahan, tetapi memang dimaksudkan untuk menentukan bahwa hukum berlaku hanya ketika sifat itu ada. Ketika sifat itu hilang, maka hukumnya pun berubah. Ini contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Famaniturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Barang siapa terpaksa atau memakan yang haram, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pada ayat di atas Allah memberi hukum tidak berdosa khusus bagi orang yang terpaksa. Ini kata terpaksa adalah sifat yang membatasi hukum. Karena sifat ini bermakna takyid, maka mafhum mukhalafahnya berlaku. Jika seseorang tidak terpaksa, maka dia berdosa jika memakan yang haram. Ini contoh dari syarat yang pertama tadi. Yang kedua, Pak Nur, monggo. Sifat yang disebutkan harus merupakan informasi yang bertujuan hukum. Nah, ini maksudnya adalah sifat yang disebutkan dalam teks tidak boleh sekedar penjelasan keadaan maksudnya, tetapi harus merupakan informasi yang bertujuan hukum. Jika sifat itu hanya menjelaskan kondisi yang normal atau kebiasaan yang terjadi, maka ia tidak melahirkan mafhum mukhalafah. Karena mafhum mukhalafah hanya berlaku jika sifatnya bermakna hukum, bukan sifat penjelas. Nah, ini contohnya surat Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ini tentang wudhu dan tayamum. Falang tajidu ma'am fatayammamu su'idan thayyiba. Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nah, pada ayat di atas, jika kalian tidak menemukan air, bukanlah sekadar menggambarkan situasi biasa, tetapi menjelaskan syarat sah tayamum. Artinya, tayamum hanya boleh dilakukan jika kondisi tanpa air benar-benar terjadi. Tidak adanya air sama sekali. Nah, ini.
karena sifat ini bukan sifat penjelas, tetapi sifat pembatas hukum. Maka mafhum mukhalafahnya berlaku. Nah, jika ada air, maka tidak boleh tayamum dan wajib berwudu. Ini contoh yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak ada dalil lain yang menyalahi mafhum tersebut. Nih, bahwa mafhum yang dipahami dari teks tidak boleh bertentangan dengan dalil lain, dalil yang lebih jelas, dalil yang lebih kuat. Nah, ini jika ada ayat atau hadis lain yang menolak atau membatalkan mafhum tersebut, maka mafhum mukhalafah tidak boleh digunakan. Karena dalil lain tadi berfungsi sebagai indikasi. Indikasi itu apa? Korinah yang menghalangi. Contoh, ini surat At-Taubah, dari surat At-Taubah ayat 60. Langsung artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini tentang 8 asnaf, nggih. Nah, pada ayat pembagian zakat di atas, maka kata innama, innama yang awalan itu, innama sodakot itu, innama adalah bentuk pembatasan. Sehingga mafhum mukhalafahnya zakat hanya untuk 8 golongan ini. Dan tidak sah diberikan kepada selain mereka. Nah, ini. Lanjut yang ke-8, Mbak Nur. Yang ke-berapa ini? 9. Yang keempat, yaitu sifat yang digunakan harus sesuai dengan objek hukum. Nah, syarat yang keempat ini bahwa sifat atau syarat yang disebut dalam teks harus memiliki hubungan langsung dengan hukum. Nah, jika sifat tersebut memang menjadi penyebab atau pertimbangan hukum, maka mafhum mukhalafah bisa berlaku. Tapi jika sifatnya tidak berpengaruh pada hukum, maka sifat itu tidak melahirkan mafhum. Ini contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada 2 laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 perempuan. Nah, ini dalam ayat di atas menyebutkan 2 saksi laki-laki bukan sekedar informasi tambahan, tetapi memang sifat yang berpengaruh dalam menetapkan kekuatan kesaksian dalam masalah utang piutang. Ini karena sifat 2 laki-laki adalah sifat yang menjadi pertimbangan hukum. Maka mafhum mukhalafahnya berlaku. Ini jika, mafhum mukhalafahnya berlaku jika tidak terpenuhi 2 laki-laki, maka hukumnya berubah menjadi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nih. Lanjut Pak Nur. Yang kelima yaitu tidak bertentangan dengan kaidah umum atau maqasid syariah. Nah, ini jika mafhum mukhalafahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip besar syariat, ini maka mafhum mukhalafahnya itu harus ditolak. Sekalipun secara bahasa kelihatannya masuk akal, nggih. Nah, ini contoh tentang larangan memakan harta dengan cara batil. Ini surat An-Nisa, contohnya dari surat An-Nisa ayat 29. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kecuali, ini yang dimaksud ini ilahnya itu, nggih. Maaf, Bi, lagi presentasi sebentar, nggih. Telepon. Ini mana tadi saya ulangi, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridho.
Ini dalam ayat di atas Allah memberikan pengecualian. Ini yang dimaksud illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Ini transaksi yang terjadi atas dasar saling ridho adalah halal. Maka mafhum mukhalafahnya, jika tidak ada kerelaan, maka transaksi itu tidak halal dan masuk kategori batil. Ini maksudnya kebalikannya, nggih. Langsung, nggih. Lalu yang keenam, tidak ada indikasi bahwa sifat tersebut dimaksudkan sekedar untuk pujian, celaan atau penegasan. Nah, karena sifat seperti itu tidak dimaksudkan untuk menetapkan hukum, tetapi hanya menggambarkan karakter atau memberi motivasi. Jika sifatnya semacam ini, maka mafhum mukhalafahnya ini tidak berlaku, nggih. Contoh sifat orang munafik ini. Ini celaan, nggih. Yaitu tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila ia dipercaya ia berkhianat. Pada hadis di atas, sifat-sifat seperti berdusta, mengingkari janji, dan berkhianat bukanlah syarat hukum. Hanya ciri-ciri yang bersifat celaan, maka tidak bisa dipahami mafhum mukhalafah. Tidak bisa dipahami mafhum mukhalafah seperti ini jika seseorang tidak berdusta, maka ia bukan munafik. Lalu yang ke-7, Pak Nur. Sifat yang disebut tidak termasuk kategori ghalib al-wurud yang biasa terjadi. Nah, syarat yang ke-7 ini bahwa sifat yang disebut tidak boleh termasuk jenis sifat yang muncul karena kondisi umum atau kebiasaan yang sering terjadi. Dalam usul fikih, nggih, ini disebut ghalib al-wurud, yaitu sifat yang muncul dalam teks karena kebiasaan memang begitu, nggih, bukan karena dimaksudkan untuk membatasi hukum. Nah, jika suatu sifat adalah ghalib al-wurud, maka mafhum mukhalafahnya tidak dapat digunakan. Karena apa? Karena sifat tersebut bukan ditambahkan untuk membuat hukum berubah, tetapi hanya menggambarkan realitas masyarakat ketika ayat atau hadis itu turun. Contoh surat An-Nur ayat 31. Ini tentang menutup aurat ya bagi perempuan. Artinya, dan janganlah mereka para perempuan menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka. Nah, ini Allah menyebutkan bahwa perempuan boleh menampakkan perhiasan kepada suaminya. Namun, penyebutan suami ini di sini bukan untuk membatasi bahwa hanya suami saja yang boleh melihat. Lalu, mafhum mukhalafahnya orang lain tidak boleh. Karena ayat selanjutnya memang menyebutkan daftar orang lain yang juga diperbolehkan. Jadi muncul mafhum mukhalafah, nggih. Nah, lebih dari itu, penyebutan suami adalah hal yang biasa terjadi karena suami adalah orang yang paling dekat dan paling wajar melihat istrinya. Ini termasuk sifat yang ghalib al-wurud sehingga tidak melahirkan mafhum mukhalafah. Lalu macam yang pertama dari sifat. Contohnya nih dalam Quran surat Al-Baqarah, "Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa terpaksa tidak bermaksud maksiat dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Kata idturra atau terpaksa adalah sifat yang membatasi hukum. Seseorang tidak berdosa jika memakan makanan haram dalam kondisi darurat. Dari sifat ini lahirlah mafhum as-sifah. Jika seseorang tidak terpaksa, maka ia berdosa jika makan yang haram. Ini lalu yang kedua, mafhum al-ghayah, pemahaman batas akhir.
Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 87 tentang larangan makan dan minum ketika berpuasa. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dan makan serta minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang dimaksud itu kan fajar, nggih. Ayat ini menjelaskan batas waktu bolehnya makan dan minum saat puasa, yaitu hingga terbit fajar shodiq. Yang dimaksud dengan benang putih adalah cahaya fajar, sedangkan benang hitam adalah gelapnya malam. Ini batas hingga terbit fajar. Ini berfungsi sebagai pemisah hukum. Maka mafhum mukhalafahnya, setelah terbit fajar tidak boleh lagi makan dan minum. Lalu macam-macam yang ketiga adalah mafhum al-hasr atau pembatasan. Nih, contoh ini tentang pembagian zakat dari Quran surat At-Taubah ayat 60. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir miskin. Pak, bisa dibesarkan, Pak. Aku kok koyok kurang. Lah, kurang sip. Nggih, nggih. Tadi gak kelihatan. Nggih, sampun, Mbak. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini kata innama, ini menunjukkan pembatasan yang kuat. Nah, sesungguhnya. Maka mafhum mukhalafahnya, zakat tidak sah diberikan kepada selain 8 golongan yang disebut tadi, yaitu 8 asnaf tadi. Lalu yang keempat, mafhum al-adad atau pemahaman dari jumlah tertentu. Ini contohnya dari surat An-Nur tentang bagi penuduh zina tanpa bukti. Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terjaga kehormatannya berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera. Nah, ini ayat ini menyebut jumlah tertentu, yaitu mafhum mukhalafahnya, jika saksi kurang dari 4, maka tidak sah sebagai pembuktian zina. Dan penuduh dikenai hukuman. Yang kelima, asyarat itu pemahaman dari syarat. Contohnya dari surat At-Tolak ayat 6. Fa'in kunna enggak kita itu, artinya aja Pak, gak kewetok. Dan jika mereka, istri-istri yang ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Nah, dari sini di tersebut dalam hamil tidak kewajiban sampai melahirkan. Karena sebab yang disebut itu kehamilan tidak terpenuhi dengan kalahin korban. Nah, nafkah dalam konteks ini hanya syarat kehamilan. Ketika syarat itu tidak ada, maka hukum yang bergantung kepadanya juga tidak berlaku. Lalu yang keenam, syarat yang keenam, macam-macam yang keenam. Nah, mafhum al-laqab, penyebutan nama atau zat. Contoh dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitata waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini mafhum mukhalafah dari ayat tersebut, bahwa selain jenis-jenis makanan yang secara tegas diharamkan dalam ayat ini,
maka hukum asal makanan lainnya adalah halal selama tidak ada dalil lain yang mengharamkannya. Nah, ini ayat ini menyebutkan secara rinci objek-objek yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah, serta hewan yang mati karena sebab-sebab tertentu. Nah, ini sehingga dengan mafhum mukhalafah dapat dipahami bahwa hewan yang disembelih secara syar'i tidak termasuk dalam kategori tersebut dan memenuhi syarat penyembelihan, maka halal untuk dimakan. Lalu yang ketujuh, mafhum al-wasfu bil hal. Al-wasfu bil hal. Yaitu al-wasfu bil hal itu Putus-putus suaranya Bu Dewi. Dimit aja Bu Dewi tak bacakan. Atau Bu Nadila. Bu Nadila ada? Langsung Bu Nadila. Tinggal dikit kok. Bu Nadila ada? Tadi siap. Ada di Jogja soalnya. Ada Solo. sampun. Masuk sekarang wes lanjut. Oh, sampun. Sinyalnya di kamar ini memang. Oke. Macam-macam yang ketujuh yaitu mafhum wasfu yang ke-8 sekarang. Ya. Oh, yeah. Mafhum al-istifna, pengecualian. Nah, ini contohnya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Yang mati tercekik dan mati dipukul, yang mati jatuh, yang mati ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, ini pengecualian ilah pengecualian yang kalian sembelih itu, kecuali yang kalian sembelih ini memberikan mafhum mukhalafah yang sangat jelas. Ini binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas yang mati dan tidak sempat disembelih dengan benar hukumnya adalah haram. Kecuali, lah ini yang dimaksud istisna itu ilahnya itu, kecuali yang sempat disembelih. Loh? Oh, terima kasih. Jadi demikian penjelasan tentang mafhum mukhalafah, syarat-syarat, dan macam-macamnya. Ini apabila kurang tepat mohon diluruskan ya Ustadz. Mungkin presentasi berikutnya monggo Bu Nadila. Bu Nadila. Bu Nadila. Ada Bu Nadila. Loh, Bu Nadila. Apa ya Mustara? Kita bacakan aja ya. Singkat kok nih. Baik, terima kasih. Untuk mustarak itu lafaz mustarak, definisi dan karakteristik. Mustarak adalah salah satu lafaz yang memiliki dua makna atau lebih yang berbeda dengan bahasa, sehingga maksudnya tidak bisa dipastikan tanpa indikator atau korina. Ciri utama, satu lafaz banyak makna berbeda. Maknanya tidak saling berkaitan, membutuhkan konteks atau korina untuk menentukan maksud. Semua makna diakui secara kuat dalam bahasa Arab. Analisis contoh. Quran memiliki makna suci.
Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, para para pengikut Syafi'iyah adalah haid. Kalau menurut Hanafiyah, perbedaan mana ini memacu perbedaan hukum masa iddah. Kemudian ainun, dapat bermakna mata, mata air, emas atau perak, atau mata-mata. Mana ditentukan oleh konteks kalimat. Kemudian yad, bermakna tangan, kekuasaan, atau nikmat. Dalam ayat sifat sering ditakwil agar tidak menyerupai Allah dengan makhluk. Kemudian ummah atau ummatun, bermakna umat, pemimpin atau waktu dalam Quran surat An-Nahl ayat 120 bermakna pemimpin atau teladan. Jadi kesimpulannya, interpretasi teks hukum Islam memerlukan ketelitian dalam membedakan antara yang tersurat atau mantuk dan yang tersirat mafhum, serta kecermatan dalam menentukan makna lafaz ganda mustarak agar selaras dengan tujuan syariat. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nanti kalau ada yang kurang mohon dilengkapi. Kalau ada yang kurang jelas, mohon nanti diperjelas dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Nggih, saya tak coba ini nggih, apa namanya itu yang kemarin itu terkait dengan khos dan taksis itu. Nggih. Ini aur-auran ini yang saya buat ini, tapi paling tidak mungkin bisa jadi bahan bacaan aja sederhana. Eh, Mudah-mudahan udah kelihatan. Ya, kelihatan. Kelihatan? Oke, oke. Oke. Ini kita sampai mungkin maksimal jam 5 asar, nggih. Bu Ayu, Ini maksimal jaringan jam berapa saya Bu atau Ayu? gimana, Ustaz? Gimana? Kok putus? Ini jaringan saya apa gimana ini putus-putus, Ustaz? Oh, oke, oke. Bisa jadi Bu Dewi. Oke, saya nanti jam 15.30 nyambung lagi di kelas yang lain. 15.30. Oke, mungkin jam 3 atau 3.15 gitu, nggih, biar nanti sempat untuk asar dulu. Oke, oke, siap-siap. Ini kemarin terkait dengan khos dan taksis itu, nggih. Jadi secara umum khos itu kan punya makna dasar itu khusus. Kalau taksis ini semacam bentuk kata kerjanya, pengkhususan atau yang mengkhususkan. Nah, ini paling tidak manfaat untuk kita mempelajari baik dari khos dan macam-macamnya itu juga termasuk yang mantuk mafhum. Misalnya paling tidak kita agar tidak salah memaknai nas gitu. Misalnya kalau nas-nas yang kaitannya dengan khos ataupun jadi nanti kan kaitannya dengan khos, itu kan saling terkait. Am itu umum, khos itu khusus.